Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada SMK khususnya. Hari ini kalian akan belajar mata pelajaran yaitu fisika. Nah, kadang-kadang kalian bertanya kan, fisika itu buat apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan belajar nih karena kita di SMK, kita akan belajar fisika ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang pokok pembahasannya atau babnya itu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Oke, besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok itu intinya adalah yang bisa dihitung. Misalkan kayak panjang, massa, waktu, luas, berat, volume, kecepatan, dan lain-lain. Jadi intinya sesuatu yang bisa dihitung. Jadi kita terkadang nih ya, kita disuruh mengukur sesuatu. Nah, padahal dalam kehidupan sehari-hari kita mengukur, misalkan mengukur panjang, itu dari situ ke situ berapa meter gitu. Secara tidak langsung kalian sudah melakukan fisika, ya kan? Tanpa kalian sadar. Oke, next. Nah, sekarang besaran pokok. Besaran pokok itu ada pengukuran dan ada besaran pokok tersebut. Tadi kalau pengukuran tadi saya udah bilang, segala sesuatu yang bisa dihitung. Nah, lalu bagaimana dengan besaran pokok? Nah, besaran pokok itu dijabarin nih. Nah, misalkan contoh di pengukuran itu ada panjang. Panjang itu kita bisa mengukurnya itu bisa ada 3. Ada bisa memakai penggaris atau meteran. Kita bisa memakai mikrometer sekrup, ada jangka sorong. Oke. Lalu ini yang di hadapan kita nih ada 3 nih. Ini ada meteran yang paling bawah, ini penggaris. Ini adalah mikrometer mikrometer sekrup, dan satu lagi adalah jangka sorong. Oke. Nah, yang pertama sekarang jangka sorong. Jangka sorong itu buat apa sih Pak? Nah, jangka sorong itu digunakan untuk jika kalian menanyakan pada teknisi sepeda motor atau mobil, maka dia akan langsung menunjukkan. Jika kalian cermati, maka jangka sorong memiliki 2 bagian. Pertama, rahang tetap yang memuat skala utama. Kedua, rahang sorong geser yang memuat skala non-nius. Oke? Nah, lalu massa. Massa itu apa? Nih dibaca. Kita bisa bisa melakukan apa massa gitu kan. Massa itu lebih ke pengukuran. Pengukurannya itu misalkan satuannya kilogram atau gram gitu. Biasanya di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah timbangan biasanya. Nah, ini benar ya, timbangan. Ini timbangan yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa Pak? Untuk mengetahui massanya berapa. Yaitu satuannya biasanya kilogram atau gram. Oke, next, waktu. Nah, jadi tanpa kalian sadari, ternyata yang tadi saya bilang panjang, berat gitu kan, kalian ngukur tuh nimbang berat badan. Padahal secara tidak langsung kalian sudah melakukan fisika. Kenapa? Karena kalian telah menghitung massa, yaitu berat badan itu kita pengen mengetahui massanya berapa, yaitu dengan satuannya kilogram. Lalu waktu. Tanpa disadari juga jam berapa nih sekarang gitu kan. Nah, terus habis itu kamu lari dari sana ke sana gitu. Berapa waktunya gitu. Nah, itu secara tidak langsung itu adalah juga fisika. Gitu. Nah, nih ada stopwatch, ada jam tangan, ya kan? Seperti yang saya bilang. Nah, ini simbol ya. Ada simbol, ada satuan, ada simbol satuan. Nah, jadi panjang itu nanti kalau ditanya panjang satuannya apa, meter, simbolnya apa gitu kan, M. Terus simbol dari besarannya panjang itu apa, L. Jadi nanti kalau nulis di pertanyaan misalkan diketahui, jangan nulis panjang, tapi L sama dengan misalkan 20 meter, nggak usah ditulis meter, nggak usah, tapi ditulis 20 M. Begitu ya. Misalkan
diketahui berat badan si A masanya adalah misalkan 30 kg. Nah, kamu gak usah nulis berat badan atau massa gitu, nggak usah. Jadi ditulisnya M sama dengan 30, nggak usah tulis kilogram, kg gitu. Ngerti ya maksud dari tabel besaran pokok ini? Oke, sip. Lalu tadi kita sudah membahas semuanya besaran pokok. Sekarang ada besaran turunan. Besaran turunan tuh ada banyak, ya. Nah, apa yang membedakan besaran pokok dan besaran turunan? Nah, ini bedanya. Nah, kalau di besaran turunan itu ada luas, ada volume, ada kecepatan, ya kan? Luas itu rumusnya apa gitu. Ini udah saya jelasin semua nih. Ada panjang kali lebar, ada volume itu panjang kali lebar kali tinggi, ada kecepatan jarak dibagi waktu, ya kan? Nah, nanti misalkan nih ya, kalian disuruh sama saya nyari berapakah kecepatan kamu pergi dari rumah ke sekolah, ke Nusantara atau ke Jabot Q gitu kan. Nah, kalian tinggal ini aja, tinggal tahu apa gitu, tinggal tahu jarak sama waktu. Jaraknya kalian dari sekolah ke rumah itu berapa, waktunya tinggal ngeliat jam atau pakai stopwatch, waktunya berapa. Nah, tinggal dibagi jarak bagi waktu. Nah, hasilnya adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon. Luar biasa. Fisika ternyata kan kita selama ini tuh belajar entah di SMP, entah yang kita tahu bahwa fisika itu apa sih ini? Fisika buat apa sih? Ternyata fisika itu adalah berguna bagi kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini besaran turunan. Ya, tabelnya ini besaran tadi yang saya bilang sama ini nama simbolnya, ya kan, satuan simbolnya ya. Jadi nanti kalau luas satuannya meter kuadrat gitu. Oke. Kalian nanti ini catat. Lalu ini dimensi. Nah, nanti di pertanyaan tuh ada begini nih. Apakah dimensi dari panjang? Nah, ini yang dinamain dimensi tuh ini, lambang dimensi. Ya. Jadi misalkan panjang ya L, kalau massa ya M. Nih, waktu T nih, ya. Jadi kalau ditanya dimensi, berarti kalian fokusnya ke sini. Ini harus dihafalin nih, lambang dimensi. Nah, nanti juga ada dimensi dari luas apa? Nah, nih L pangkat 2, volume L pangkat 2, kecepatan LT pangkat minus 1. Ini ya. And then yang terakhir adalah besaran turunan dan dimensi. Nah, ini sama ya ini. Jadi percepatan itu adalah dimensinya LT pangkat minus 2. Jadi jangan, kalau ditanya dimensi jangan kamu catat rumusnya, tapi ini nih. Tadi simbol dimensi. Oke. Ngerti ya? Oke, alhamdulillah pelajaran kita cukup di sini. Saya berharap kalian bisa mempunyai gambaran atau memiliki, oh ternyata fisika begini ya gitu loh. Nggak seperti yang kamu bayangin gitu, susah, sulit, enggak. Kalau kamu udah melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nggak sulit, nggak susah. Jadi fisika itu erat sekali dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi tugas kalian apa sih? Pak, kita suruh dengerin ini apa tugasnya? 1, catat di buku tulis. Catat di buku tulis. Lalu setelah kalian catat di buku tulis, lalu kalian foto. Foto, setelah difoto, kalian kirim ke WA Bapak. Oke, WA-nya nanti tertera di itu ya, di deskripsi tugasnya. Nah, sebelum kalian mengerjakan atau sebelum kalian menyelesaikan ini, jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, komennya yang berhubungan sama mata pelajaran. Jangan komen nama itu. Komen nama saya Juminten gitu kan, jangan. Tapi kalian komentarnya adalah yang berhubungan dengan mata pelajaran hari ini, yaitu besaran, turunan, dan dimensi. Oke. Saya akhiri. Terima kasih. Tetap semangat. Di masa pandemi ini kita harus berkreasi dan punya inovatif ya. Jadi kalian
walaupun di rumah aja, tapi tetap kalian bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.